Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan ma lan lattakhadna min ladunna bal in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu wa idza huwa zahiq wa lakumul wailu bima tasifun wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu wa la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Wa ma khalaqna dan tidak menciptakan siapa kami Allah. Wa ma khalaqna dan tidak menciptakan siapa kami Allah as-samaa pada langit, wal arda dan bumi, wa ma dan perkara bainahuma yang ada di antara keduanya, langit dan bumi itu la'ibin halih bermain-main. Abisin artinya adalah ya dolanan ya bermain-main. Bal dalina sebaliknya menunjukkan semuanya ala kudratina atas kekuasaan kami dalam kurung Allah, wa nafi'ina dan memberi manfaat semuanya ibadana pada hamba-hamba kami. Lau aradna jika menghendaki siapa kami Allah. Lau aradna jika menghendaki siapa kami Allah an nattakhida supaya mengambil siapa kami Allah lahwan pada permainan. Maksudnya adalah wa ma yulhi ma perkara yulhi yang bisa membuat yang bisa menghibur, ma perkara yulhi yang bisa menghibur bi dengan ma min zaujatin daripada istri awaladin atau anak. Latakhazna tentu mengambil siapa kami hu kepada ma yulhi bi min ladunna daripada sisi kami, min indina itu daripada sisi kami, minal khuril ain daripada bidadari, wal malaikati dan para malaikat. In kunna jika ada siapa kami fa'ilina mengerjakan semuanya. Zalika pada itu ma yulhi tadi, ma yulhi bih. Lakinna tetapi kami Allah lam naf'al tidak mengerjakan siapa kami Allah hu kepada zalik, falam nurid maka tidak menghendaki siapa kami Allah hu kepada zalik. Ketahuilah ya di sini nih kami Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit bumi ini permainan. Semuanya itu pasti menunjukkan atas kekuasaan kami. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Semuanya itu pasti ada hikmah yang dibalik semuanya itu. Pokoknya semua yang ada di semesta ini ada hikmahnya. Cuma masalahnya kita sudah tahu apa belum? Kita sudah tahu apa belum tentang manfaat hikmah yang ada di seluruh alam semesta ini. Hatta tumbuh-tumbuhan, semesta ini luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah apa yang ada di alam semesta sangat luar biasa. Tidak ada yang main-main. Hatta Allah umpamanya menciptakan lalat. Kok lalat diciptakan itu untuk apa? Ya, Allah menciptakan itu apa? Segala macam itu untuk apa? Semuanya itu penuh dengan hikmah. Maka oleh karena itu orang-orang itu yang ahli zikir kepada Allah, ahli ma'rifat kepada Allah itu dia melihat semesta itu adalah yang dilihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia melihat
tumbuhan A, B, C, segala macam yang dilihat adalah Allah. Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Melihat daun, ya Allah, daun ini adalah kekuasaan Allah ada pada daun ini. Bagaimana Allah bisa menumbuhkan daun ini, bisa dirawatnya, bisa hidup sampai matinya dan sebagainya. Semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Semesta ini penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang main-main. Semuanya bisa ada hikmahnya, ada yang dipelajari dari alam semesta ini. Cuma banyak orang yang banyak orang yang acuh tak acuh terhadap masalah itu. Makanya hatta sampai kadang-kadang orang tidak pandai mensyukuri. Allah menganugerahkan kepada kita itu luar biasa, ya. Anggota tubuh kita itu luar biasa, ya, luar biasa. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita ini loh, luar biasa. Makanya orang kalau sudah mengerti terhadap hakikat dirinya, maka dirinya akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada pada diri kita itu luar biasa. Ya. Darah kita bisa mengalir, jantung kita bisa berdetak. Ya, segala macam itu loh. Telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat. Itu anugerah, semua itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kamu alhamdulillahirabbil alamin fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillahirabbil alamin fi kulli halin wa ni'mah. Semua keadaan dan semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Andaikan Allah itu menginginkan, lau aradna an nattakhidallah, andaikan Allah itu menghendaki untuk mengambil permainan mayuhibbu min zaujatin, permainan misalnya punya istri, punya anak, ya. Maka kalau memang Allah mau mengambil, latakhadna min ladunna, maka tentu kami akan mengambil daripada sisi kami. Maksudnya adalah seperti bidadari, malaikat-malaikat. Kalau untuk itu, tapi Allah tidak menghendaki itu, ya. Allah tidak menghendaki itu. Bahkan bidadari itu untuk dipersiapkan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh di muka bumi ini. Jadi setiap kalian itu lahir sudah punya jatah bidadari, ya. Kalian lahir punya jatah bidadari kamu nanti di surga. Tinggal kau ambil apa tidak. Kalau tidak ambil nanti dibagi sama orang lain. Misalnya siapa? Maulana punya jatah bidadarinya 100 di sana. Tidak diambil, nanti dibagi teman-temannya kamu ini yang masuk surga. Ya Allah, ngurus bidadari itu enak, nggak repot. Kamu ngurus istri di dunia satu saja, cantiknya nggak cantik, repotnya luar biasa. Ya Allah, dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit malaria, dikit-dikit batuk pilek, masya Allah, gitu. Cerewetnya kayak iblis. Ya, ada yang kayak gitu. Ya Allah, misalnya repot, ya, mau bidadari ndak aman kabeh, nafakoi aman kabeh semuanya aman, cantiknya masya. Andai kan ada bidadari itu di dunia ini satu saja, seluruh dunia ini akan terpana kepada satu bidadari itu. Ya, masya Allah. In kunna fa'ilin, jika ada siapa kami fa'il mengerjakan. Zalika. Bal nakdifu, sebaliknya melontarkan siapa kami Allah, narmi, melemparkan siapa kami Allah bil haqqi, dengan perkara kebenaran. Al iman, maksudnya adalah keimanan. Alal batil, keimanan itu atas perkara yang batil. Al kufur, Allah melemparkan perkara yang hak, kebenaran itu di atas kebatilan, kebatilannya cuma ditindis. Alal batil al kufur, fayadmaguh, maka merusak apa al haq hu kepada batil. Yazhabu, artinya bisa menghilangkan hak hu kepada batil. Faidan, maka tiba-tiba
Huwa utai batil itu zahik itu menghilang. Zahibun artinya sirna. Kalau datang kebenaran maka yang batil akan hancur. Itu kalau yang hak, artinya kalau kalian berjuang untuk menegakkan kebenaran maka yang batil itu akan musnah. Amin Allahumma. Santri itu harus bisa membawa menjadi duta-duta kebenaran itu ya. Santri itu harus bisa menjadi duta-duta perkara yang hak, duta-duta kebenaran. Paham? Kalau ingin merubah, kalau ingin terjadi perubahan di tengah masyarakat, perkara yang batil akan sirna. Kamu harus istiqomah dalam kebenaran. Kamu harus istiqomah dalam perkara yang hak. Itu yang terpenting. Jangan justru kamu tunduk, patuh kepada perkara yang zalim, perkara yang batil. Ada apa tidak yang seperti itu? Ada yang tidak? Malah santri tunduk kepada perkara batil. Temannya nggak sholat, ikut nggak sholat. Temannya menjadi pelopor kemaksiatan, malah ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kamu bisa membawa atau menjadi duta-duta kebenaran kalau kamu justru nimbrung terhadap perkara yang hak, perkara yang batil? Kalau betul-betul hak maka akan menghancurkan perkara batil. Wa'id mahuh, maka akan merusak apa hak itu bahu kepada yang batil. Faidan huwa zahik, maka utawi batil itu akan sirna, zahibun sirna hilang. Wadamah wadamah dan utawi lafad dama'u fil asli itu adalah asoba mengenai dimaghohu pada otaknya orang bidorbi dengan dipukul. Wahwa utai orang itu muktalun itu adalah panggonan tempatnya membunuh. Jadi dimaghoh itu artinya adalah otak. Artinya kalau otaknya sudah hancur berarti kan mati, gitu loh. Maka fayad maghuh maka menjadi rusak. Perkara yang batil itu mesti akan hancur sirna. Kalau memang yang dibawa kebenaran, yang dibawa adalah perkara yang hak. Artinya kalau datang perkara hak, datangnya itu lewat siapa? Allah mendatangkan. Lewat siapa? Lewatnya itu ya lewat orang-orang yang ahlal ilmi, lewat hamba-hambanya Allah yang soleh, solehah, yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, itu Allah. Tapi itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum dan bagi kamu semuanya kufar, orang-orang kafir, al-wailu utawi kehancuran, al-wailu utawi siksaan, al-azabus syadid artinya adalah siksaan yang sangat pedih, mimma dari perkara tasifuna yang mensifati kamu semuanya, mimma dari perkara tasifuna yang mensifati kamu semuanya Allah kepada Allah bi dengan minaz zaujah daripada istri awil walad atau anak. Walakumul wailu mimma tasifun. Bagi kalian orang-orang kafir, orang-orang kafir itu akan mendapatkan al-wail, suatu azabun syadid, suatu siksaan yang sangat pedih dari apa yang mereka sifati kepada Allah. Allah itu kata mereka Allah itu punya istri, Allah punya istri, Allah punya anak. Ya Allah, fitnah itu tidak hanya kepada manusia. Jadi kalau manusia difitnah orang lain itu perkara yang wajar, ya. Paham apa paham? Jadi kalau ada orang difitnah orang lain itu sesuatu yang biasa-biasa gitu loh. Difitnah itu sesuatu yang perkara duniawi. Kok kita, kok manusia, nabi saja difitnah, betul apa betul? Nabi-nabi itu difitnah. Nabi Muhammad difitnah katanya tidak menghormati orang-orang tua, tukang sihir, orang gila, macam-macam. Nabi Muhammad itu difitnah. Apalagi kita. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Di mata orang lain itu difitnah luar biasa.
Bahkan Allah pun juga difitnah. Betul? Bahkan Allah pun juga difitnah. Allah punya istri. Waduh, Allah punya waduh, istrinya dari orang apa itu? Kalau Allah punya istri, istrinya orang mana? Orang Bongo kah? Orang Arso? Ya, Allah punya anak. Repot ini. Allah pun juga difitnah. Ya Allah. Walahu, dan itu bagi Allah. Walahu, dan bagi Allah. Walahu, dan bagi Allah. Ta'ala menurut Allah, man utawi man itu man seseorang. Man adalah apa itu seseorang. Fisamawati, yang itu tetap di dalam langit, wal ardi, dan bumi. Dan semua orang makhluknya Allah yang ada di langit bumi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Milkan artinya yang memiliki. Waman, dan utawi seseorang indah yang ada di sisi Allah. Al malaikat artinya adalah malaikat. Mubtada itu mubtada. Wa khabaruhu wala yastakbiruna, dan tidak takabur, tidak sombong siapa malaikat an ibadati, daripada ibadahnya, beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak merasa payah siapa para malaikat. Layakbun artinya tidak payah siapa malaikat. Yusabbihuna, membaca tasbih siapa para malaikat al-laila, pada waktu malam, wan nahara, dan waktu siang. La yafturun, itu tidak pernah berhenti siapa mereka. Anhu, daripada tasbih. Fahuwa, maka utai tasbih minhum, daripada pada malaikat itu kan nafas, itu seperti nafas yang terus menerus mengalir. Allah subhanallah, seperti nafas keluar naik turunnya itu seperti nafas itu. Ma, pada perkara la yasghulu, yang tidak menyibukkan kepada kami, anhu, daripada tasbih. La yasghuluna, yang tidak menyibukkan kepada kami, anhu, daripada tasbih, apa sahilun, perkara yang menyibukkan. Jadi malaikat itu zikir paling utamanya adalah baca tasbih terus menerus kepada Allah. Maka oleh karena itu tasbih, bacaan tasbih kita itu luar biasa. Karena semua malaikat itu baca tasbih, tapi tasbihnya, pahalanya bukan untuk malaikat. Oh, coba istimewa. Malaikat itu tidak harus mencari pahala, sebab mereka semuanya sudah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tasbihnya itu justru pahalanya diberikan kepada makhluknya Allah, manusia-manusia yang mau membaca tasbih. Jadi pahala, kalau kamu ahli baca tasbih, itu kamu juga dapat keloberan berkahnya tasbih para malaikat itu. Makanya penting, jangan dilupakan. Sehari semalam jangan dilupakan tasbih minimal 100 kali. Yaitu qabla subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah aladzim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah aladzim, astagfirullah. Makanya itu pahalanya luar biasa. Bacaan tasbih itu pahalanya luar biasa. Makanya jangan ditinggalkan punya wiridan tasbih kepada bacaan tasbih kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amit takhadu alihah, bimakna bal, sebaliknya. Bimakna bal, sebaliknya, lil intikal, untuk dengan makna intikal, berpindah. Wa hamzatul inkisar, dan hamzahnya yang bermakna apa? Wa hamzatul ingkar, dan hamzah yang bermakna ingkar, mengingkar. Amit takhadu, sebaliknya, apakah bal lil intikal, balil itu sebaliknya mengambil siapa mereka, alihatan pada Tuhan, alihatan pada sesembahan, kainatan yang tetap, minal ardi, daripada bumi, kahajarin, seperti batu, wa zahabin, dan emas, wa fiddatin, dan perak. Hum utawi mereka,
Humutai mereka itu alihah itu al-alihah itu sembahan-sesembahan, berhala-berhala ya, sesembahan-sembahan ini berhala-berhala. Yunsiruna itu yunsiruna, humutai mereka yunsiruna itu menghidupkan siapa mereka? Maksudnya yahyuna menghidupkan siapa mereka? Al-mauta pada orang mati. La tidak. Ini adalah ingkar. Ini adalah apakah mereka itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala itu, yang dari batu-batu itu, yang dari arca-arca itu, yang dari berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak itu, apakah mereka bisa menghidupkan orang mati? La, tidak. Walayakunu, dan tidak ada ilahan itu Tuhan sesembahan ilahan pada Tuhan siapa ilaman, walayakunu, dan tidak ada ilahan itu Tuhan siapa ilaman kecuali seseorang yuhyi yang bisa menghidupkan siapa man al mauta kepada orang yang mati. Tidak, kalau namanya Tuhan itu adalah yang bisa menghidupkan orang mati, sehingga nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Tuhan-Tuhannya Tuhan-Tuhan tandingan itu, berhala-berhala itu mampu menghidupkan orang yang mati? Tidak. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa menolak dihinggapi lalat di keningnya. Udah Tuhan disembah seluruh negeri, Tuhannya besar dari batu. Menolak katakanlah burung hinggap di kepalanya bisa menyuruh pergi apa tidak? Berhala-berhalanya itu yang disembah bisa apa tidak? Ada lalat hinggap di matanya, bisa menolak begitu apa tidak? Tidak bisa menolak gitu saja. Lalat saja tidak bisa. Ya, kok jadikan Tuhan? Apalagi menghidupkan orang mati. Itu suatu kebohongan. Laukana, jika ada bihima di dalam samawati wal ard, langit dan bumi, samawati wal ard, alihatan Tuhan, illallah kecuali Allah. Laukana apa alihatun apa Tuhan, laukana jika ada bihima itu tetap di dalam samawati wal ard, alihatun apa Tuhan, illallah kecuali Allah, ghairahu selainnya Allah, lafasadata tentu hancur keduanya. Lafasadata tentu hancur keduanya as-samawat wal ard. Kharajata artinya keluar keduanya samawat wal ard an nizamiha daripada runtutnya, artinya keteraturannya keduanya langit dan bumi itu. Al-musyahid yang bisa disaksikan. Liwujudi tamanuk karena ada wujudnya berbagai pencegah bainahum di antara manusia, ala wifqil adah atas mencocoki kebiasaannya, inda ta'addudil hakim ketika banyaknya hakim, ta'addud itu adalah berbilangnya, ketika berbilangnya hakim, minat tamanu daripada pencegah bisyai di dalam sesuatu, wadamil ittifaqi dan tidak adanya kecocokan alaihi atasnya. Tidak usah jauh-jauh, kok ada Tuhan dua misalnya, maka akan terjadi saling menolak atau saling bermusuh-musuhan karena punya kepentingan masing-masing. Si Tuhan ini menghendaki, saya merasa ada hambaku yang minta diturunkan hujan, mau saya turunkan hujan. Kata Tuhan yang lain, jangan, karena ada yang minta mau bikin acara pernikahan hari ini, minta supaya tidak hujan. Kata Tuhan tadi, jangan hujan. Kata Tuhan satunya, hujan saja. Akhirnya Tuhan pada berkelahi. Kalau Tuhan berkelahi nanti siapa yang mendamaikan? Panggil polisi dari Polres Jayapura, datang, ada laporan Tuhan berkelahi gara-gara masalah ada satu perintahkan si fulan cabut nyawanya, jangan dulu. Yang satunya berkelahi lah
laporan ke apa itu Polres, polisi Jayapura. Kacau apa kacau? Ini polisi tidak bisa mengamankan masyarakat gara-gara ngurusi Tuhan yang berkelahi terus, gara-gara pecekcok. Tidak harus jauh, hakim kepala di Kabupaten Jayapura ini ada 2 hakim sama-sama kepala. Hakim ini mau ini berkelahi, ya itu hakim. Kita bikin aja Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama adalah Prabowo Subianto. Nah, Presiden kedua Bapak Joko Widodo, masih aktif, sama-sama aktif. Si Prabowo menghendaki kebijakan seperti ini, yang Pak Jokowi kacau apa kacau? Kacau ya. Tuhan kok banyak. Logikanya nggak bisa diterima akal, ya. Logikanya nggak bisa diterima akal. Paham? Semoga manfaat. Al-Fatihah.